Pertandingan tinju SEA Games 31, 2022 Hanoi, Vietnam, praktis menyisahkan 3 bulan sekian hari lagi. Pemusatan latihan nasional, Pelatnas, akan berlangsung di HS Boxing Camp Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, mulai tanggal 3 Februari tahun 2022. HS Boxing Camp dipilih karena dianggap memenuhi persyaratan untuk sebuah pemusatan latihan sehebat SEA Games. HS Boxing Camp adalah sasana baru, nun jauh di sana, di Desa Mekar Perigi, salah satu perkampungan pusat bisnis ikan hias. HS Boxing Camp adalah sasana baru namun pemiliknya bukan orang baru di dunia pertinjuan. Siapa yang tidak mengenal Hengki Silatang, sang pendiri? HS Boxing Camp diresmikan Ketua Umum PP Pertina tahun 2016 sampai tahun 2020 Irjen Pol Johni Asadona, Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Untuk menghadapi SEA Games, 6 petinju, 4 putra dan 2 putri, telah mendapat surat pemanggilan. Para petinju akan ditangani oleh 4 pelatih. Berikut profil singkat petinju dan pelatih SEA Games 31, 2022, dimulai dari Cornelis Kwangulangu. 1. Cornelis Kwangulangu, Bali, kelas 52 kg. Nama petinju asal Nusa Tenggara Timur, yang bernaung di Pertina Bali ini sudah tidak asing lagi. Sederet prestasi Taleh melengkapi perjalanan karir tinjunya yang panjang. Pada SEA Games Singapura 2015, Cornelis merebut medali emas kelas terbang ringan, setelah dalam final mengalahkan andalan muda Filipina, Rogen Ladon. Pada PON XX 2021 Papua, Cornelis merebut medali emas kelas terbang ringan, setelah mengalahkan harapan Nusa Tenggara Timur, Mario Kali. Untuk menghadapi SEA Games Hanoi, Cornelis harus bergabung dengan kelas 52 kg. Dia dianggap sudah mempunyai pengalaman internasional yang cukup panjang. 2. Farhan Papendang, Sulawesi Utara, kelas 63 kg. Farhan pernah satu tim dengan Cornelis di SEA Games 28, 2015 Singapura. Cornelis merebut medali emas dan Farhan merebut medali perunggu kelas ringan. Farhan kalah atas petinju Filipina, Junel Chantensio, dalam pertandingan semifinal. Pada PON XX 2021 Papua, Farhan membuktikan diri masih yang terbaik di kelas welter ringan, yang dalam final menghentikan perlawanan Alvino Nanlohi, Jawa Barat. 3. Sarohatua Lumbantobing, Sumatera Utara, kelas 69 kg. Sarohatua adalah pemegang medali perunggu kelas 64 kg PON 19, 2016 Jawa Barat. Medali perunggu itu sebagai modal penting mengantar Sarohatua masuk pelatnas SEA Games dan merebut medali perunggu era Ketua Umum Johni Asadoma. Perjalanan karir tinjunya kurang gemilang, hampir tidak ada kemajuan. Tetapi pada PON XX 2021 Papua, Sarohatua memperlihatkan kemajuan pesat. Bertanding di kelas welter, Saroha membabat semua lawan dengan KO, kecuali ia pada malam final menang angka atas Raja KO asal Nusa Tenggara Barat, Saputra Samada. Kemenangan Sarohatua sekaligus menebus satu dari 2 kekalahannya atas Saputra Samada. 4. Michael Muskita, Jawa Barat, kelas 81 kg. Michael Muskita adalah raja kelas menengah dan dia tidak terkalahkan di dalam negeri, memenangkan seluruh pertandingan yang diikuti di setiap kejurnas sampai terakhir PON XX 2021 Papua. Kelas menengah adalah spesialisasi Michael Muskita. Namun karena perkembangan usia, dia harus naik ke kelas 81 kg. Di kelas ini rajanya adalah Bram Betaubun, Jawa Barat. Pada PON Papua, Michael dan Bram merebut medali emas kelas menengah dan kelas berat ringan. Michael mengalahkan Cakti Putra, Bali, dan Bram menjatuhkan Toar Sompotan, Sulawesi Utara. 5. Novita Sinadia, DKI Jakarta, kelas 57 kg. Novita Sinadia adalah petinju lama asal Reboxing Minahasa Utara. Spesialisasinya adalah kelas terbang 51 kg, bukan kelas bulu 57 kg. Novita pernah dipanggil masuk pelatnas singkat 2 minggu di Jakarta untuk mengikuti kejuaraan dunia wanita di Korea Selatan. Karena umur belum masuk kategori elit, Novita dicoret tetapi tetap diberangkat dan itu era Ketua Umum PP Pertina Reza Ali. Di usianya yang masih muda menuju dewasa, Novita pernah diusir dari pelatnas kemudian diselamatkan seorang anggota Kopassu mendiang William Papilaya.
Menghadapi PON Papua, DKI Jakarta dengan berani menggeser Novita dari kelas terbang 51 kg ke kelas bantam 54 kg. Hasilnya luar biasa. Novita pulang membawa medali emas kelas bantam PON Papua, setelah dalam final kembali mengalahkan harapan Nusa Tenggara Barat, Carmilla. Untuk menghadapi SEA Games 31, 2022 Hanoi, Novita kembali didorong dari kelas 54 kg ke kelas 57 kg. 6. Uswatun Hasanah, Nusa Tenggara Barat, kelas 60 kg. Uswatun adalah wanita yang hebat dan sudah 2 kali membuat sejarah. Mengawali karirnya dengan medali perak kelas ringan PON 19 2016 Jawa Barat, setelah dalam final kalah secara kontroversial atas Welmi Pariama, Maluku. Lepas PON Jawa Barat, Uswatun belum pernah kalah oleh petinju dalam negeri, dialah ratu kelas ringan nasional. Uswatun membuat kejutan besar dan menjadi wanita Indonesia pertama merebut medali dari Asian Games, yaitu medali perunggu kelas ringan Asian Games 2018 Jakarta. 2 tahun kemudian, Uswatun kembali membuat sejarah dengan merebut medali perak kelas ringan Asia, pas era pandemik COVID-19. Uswatun Hasanah terakhir merebut medali emas kelas ringan PON Papua, setelah dalam final menyingkirkan harapan Nusa Tenggara Timur, Erniati Ngongo. 7. Darman Hutauruk, Riau, pelatih. Darman Hutauruk adalah mantan petinju dan terakhir bertanding di kelas menengah. Darman, lelaki tinggi besar, dipromosikan sebagai pelatih pelatnas karena tangan dinginnya bisa menghasilkan petinju berprestasi. Darman benar-benar seorang pelatih yang sudah terbukti bisa mencetak juara, yaitu Jaki Manalu, emas kelas 46 kg PON Jawa Barat, dan Ingatan Ilahi, medali emas kelas terbang PON Papua. 8. Kusdiono, Jawa Barat, pelatih. Kusdiono adalah petinju Jawa Barat dengan sejumlah prestasi dan merebut emas kejurnas, STE, dan PON. Kusdiono datang dari keluar tinju yang berprestasi dan keluarga tentara. Kusdiono seorang angkatan darat dan abangnya seorang marinir. Sebelum pensiun dari tinju, Kusdiono masih sempat merebut medali perunggu kelas welter PON Jawa Barat 2016. 9. Mates Lewaherila, Maluku, pelatih. Hampir seluruh hidupnya total untuk tinju. Sepanjang karir tinju amatirnya, lelaki tinggi langsing ini merebut medali di mana-mana seperti kejurnas, STE, PON, Piala Presiden RI Jakarta. Berhenti bertanding, Mates Lewaherila mengabdikan hidupnya sebagai pelatih. Menjadi pelatih pelatnas bukan yang pertama dalam karir Mates Lewaherila. 10. Ferry Yugangga, Banten, pelatih fisik. Ferry Yugangga dikenal sebagai Ketua Pengprov Pertina Banten, bukan pelatih. Ketika pelatnas putih mulai dibuka di Serang, nama Ferry Yugangga menjadi bagian dari persiapan tim pelatnas yang tak terpisahkan. Kerjanya rajin, bawaannya gaul. Jadi total ada 6 atlet, 4 cowok, 2 cewek, dan 4 pelatih. Terima kasih sudah menonton video ini.